Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin melanjutkan pembahasan tentang Islam pelanjut milah Ibrahim, Pak ya. Materi ini dibuat dalam rangka studi komparasi perbandingan antara Yahudi, Islam, dan Kristen yang sampai hari ini ketiganya mengaku-ngaku sebagai agama keturunan imannya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, maka otomatis ketiga agama tersebut, Yahudi, Nasrani, Islam, posisinya sebagai makmum. Dan seperti dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam. Makanya tidak boleh mendahului imam atau membarengi imam. Banyak. Kalau imam belum terdengar bar begitu, jangan dulu bergerak. Banyak. Allahu Akbar. Nah, terus bar namanya menuju Allah. Kena mah cicing lah banyak. Imam seueur jamaah anu membarengi imam gitu. Mohon maksiat eta Pak, kalebetna maksiat kepada imam begitu. Karena Nabi SAW bersabda, ju'ilal imamu liyuk tamabihi, dijadikan imam itu untuk diikuti begitu ya. Ari mengikuti teh di mana? Di payun, di sisi, di pengker. Di pengker banyak. Pami di payun mah sanes mengikuti, tapi mendahului. Pami di sisi membaringi, mendampingi. Nah, mengikuti mah di pengker banyak. Imam heula namanya makmum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sudah membuktikan di antara tiga agama besar itu, ternyata yang masih melanjutkan milah Ibrahim ya adalah umat Islam. Yang pertama, milah Ibrahim dalam ibadah khitan atau disepitan, disunat. Yang kedua, milah Ibrahim membangun masjid. Yang ketiga, ibadah haji. Banyak Yahudi, Nasrani pun ternyata diperintah haji ya, sudah tidak melaksanakan. Dan yang keempat, ibadah kurban. Yahudi masih berkurban tetapi dengan akidah yang salah, bahwa mereka menganggap tokoh pengorbanan itu adalah Nabi Ishak, ayah. Dan kita kemarin sudah membuktikan bahwa yang dikurbankan menurut kitab Yahudi sekalipun tidak mungkin Ishak, betul ya? Ya, yang kemarin kesimpulannya kurang lebih seperti inilah. Jadi 4 bukti dari Bible Yahudi dan Nasrani bahwa yang dikurbankan itu tidak mungkin Ishak, melainkan Ismail alaihissalam. Yang pertama buktinya adalah Bible atau kitab Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Ismail alaihissalam adalah anak tunggal, sulung, banyak anak sulung yang sah sebagai putra Ibrahim. Yang kedua,
Kitab Yahudi dan Nasrani juga menyatakan anak sulung itu mendapat 2 kali lipat hak, ya, lebih besar daripada anak-anak yang lain. Yang ketiga, Bible juga menyatakan anak sulunglah yang selalu dijadikan kurban. Kemarin banyak, seperti waktu Fir'aun banyak di Mesir menyembeli anak-anak sulung laki-laki banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan kepada nabi terdahulu dari setiap hewan ternak kalau lahir anak pertama itu untuk Tuhan, begitu. Dan yang keempat, nah ini yang belum dibahas Pak karena panjang banyak. Bible menyatakan Ibrahim tinggal bersama Ismail di Be'er Sheba. Be'er Sheba itu satu gurun banyak di Palestina Selatan. Jadi orang Yahudi Kristen tidak menemukan adanya lokasi Arab sebetulnya di dalam kitab mereka. Paling tebih dugi KBR Sheba gitu Pak. Nah, dengan semua kesimpulan ini, kalau kita membaca ayat perintah kurban di dalam kitab orang Yahudi, di mana Tuhan berfirman kepada Abraham kemarinnya, kahna et binha et yehedeha asher ahabta et Yitzhak. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, ya, yakni Ishak. Nah, itu tidaklah sesuai dengan ayat-ayat lain banyak yang menyatakan bahwa Ismail lah yang mengalami sebagai anak tunggal karena Ismail anak yang lahir lebih dahulu begitu. Tadi itu kemana kelapannya sekedapnya. Dari sini kita lihat dulu Pak, ada satu ayat unik ya di dalam surah Ali Imran banyak ayat 183 disebutkan bahwa orang Yahudi dulu pernah mengalami syariat yang unik gitu Pak, yaitu syariat beribadah kurban di atas bukit. Kapung kurma pami bade kurban teh kedah di luhur bukit, di luhur gunung letik gitu Pak. Makanya Nabi Ibrahim pun ketika mau menyembelih Ismail dibawa ke atas gunung. Putra Nabi Adam, Habil dan Qabil ketika berkurban disimpan di atas gunung begitu. Nah, nanti setelah kurbannya ditinggalkan, orang yang berkurbannya turun dari gunung, maka muncullah api dari langit. Ada petir itu Pak, menyambar hewan kurban. Itu tanda bahwa kurbannya diterima oleh Allah. Itu banyak. Nah, ini kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya Allah telah perintahkan kami supaya kami tidak beriman li rasulin kepada seorang rasul seperti Muhammad ini hatta ya'tiana bikurbanin, sampai rasul itu melaksanakan kurban, mendatangkan kepada kami kurban takuluhun nar, yang dimakan api gitu Pak. Jadi dulu ada beberapa orang Yahudi yang mengaku, Muhammad, mohon maaf, kami tidak bisa beriman kecuali kamu Muhammad bisa melaksanakan kurban yang disambar api, begitu Pak. Itu perintah Allah katanya. Kalau Muhammad tidak bisa berkurban disambar api, kami tidak boleh beriman. Berarti kamu nabi palsu gitu Pak. Jadi orang Yahudi ini mau menguji apakah Nabi Muhammad itu nabi yang benar, yang asli, atau palsu, hanya mengaku-ngaku saja
dibuktikannya harus dengan kurban yang disambar petir begitu. Karena itu katanya perintah Allah itu, Pak. Saya dipahami ya. Jadi kalau Muhammad mau diterima oleh Yahudi, oleh kami bangsa Yahudi, tolong Muhammad ini laksanakan kurban yang disambar api. Waduh, gitu Pak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu menerima wahyu ayat ini, Allah berfirman, "Qul," jawab Muhammad, jawab, "Qad ja'akum rusulun min qabli." Sungguh, nangge qad banyak, berarti benar-benar terjadi. Sungguh, ja'akum rusulun, kami sudah mengutus rasul-rasul banyak. Min qabli, sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Toseur cenah rasul kapungkur nu kitu mah. Bil bayinat, membawa keterangan, wa billadzi qultum, dan membawa apa yang kamu sebutkan itu. Nyebatkeun naon tadi teh? Kurban yang dilahap api. Terus Pak, sok sakali deui aosnya. Qad ja'akum rusulun min qabli, sungguh telah datang rasul-rasul yang banyak sebelum aku, bil bayinat, dengan membawa keterangan, wa billadzi qultum, dan membawa apa yang kamu ucapkan itu. Betul? Kurban yang dilahap api, berarti dulu ada tidak? Ada, ini Allah sendiri yang mengatakan. Betul ya? Sudah datang rasul-rasul sebelum aku dengan bawa keterangan dan dengan membawa apa yang kamu sebutkan itu. Falima qataltumuhum, maka kenapa kalian masih membunuhnya? Geuning eta kapungkur seueur Nabi sareng Rasul kurban tiasa diguludugan tah. Disambar petir kurbana. Aya kapungkur. Angere geuning teu iman di dinya. Kakalah dipaehan eta nabina, gitu Pak. Terusnya, in kuntum sodikin, jika kalian orang-orang yang benar. Kenapa rasul-rasul dulu yang membawa kurban disambar api itu malah kalian bunuh? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menegaskan bahwa percuma Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban yang disambar petir seperti Nabi terdahulu pun percuma. Mereka tidak akan beriman karena sudah pernah terbukti dulu terjadi kurban seperti itu. Tetap saja rasul-rasul zaman dulu itu dibunuh. Nah, maka Allah sedang membongkar rahasia bahwa pengakuan mereka tentang perintah Allah, katanya ada perintah Allah kepada kami supaya tidak beriman kecuali kalau Muhammad melaksanakan kurban disambar api. Tak, perintah itu bohong. Perintah itu bohong. Allah tidak pernah mengatakan begitu. Tidak pernah mengatakan kalau ada nabi maka mengujinya dengan kurban di lahap api. Tidak pernah Allah perintahkan itu. Tapi kalau kurban yang di lahap apinya pernah terjadi gitu. Bisa dipahami ya? Kurban yang dilahap apinya, wabilladzi qultum, itu qad ja'akum. Apa yang kalian sebutkan itu, kurban dilahap api, qad ja'akum, sudah kami datangkan dulu. Leres ta kurban disambar petir nama ayah apa? Tapi nutal leres mana? Yang tidak benar itu. Pengakuan mereka bahwa untuk menguji seorang nabi harus dengan kurban seperti itu. Ta eta mah wadul, wawu jabar wadal, PS dul, wadul. Terus Pak, nah sekarang kita diajak oleh para ulama ahli tafsir untuk bertafakur terhadap ayat ini. Satu, apakah benar ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi untuk menguji seorang rasul dengan kurban yang dimakan api?
Jawabnya tadi tidak benar banyak, tapi nanti kita lihat analisanya para ulama ahli tafsir. Yang kedua, juga apakah benar di zaman dahulu ada kurban yang disambar api? Nah ini benar gitu Pak. Tanya si jawaban teh nomor satu mah tidak benar. Ya, menguji Rasul dengan kurban yang harus ada halilintarnya begitu Pak. Nomor kedua, itu benar. Dulu memang pernah terjadi. Itulah kenapa Yahudi sampai hari ini menyebut ibadah kurban itu dengan istilah korban bakaran. Kenapa disebut korban bakaran? Karena dulu kurbannya di atas bukit disambar petir, sambar api. Duar, kehuruan. Si kurbannya sudah dilahap api. Maka nanti di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa sudah tidak ada Pak petirnya itu. Karena waktu itu Yerusalem sedang dijajah Romawi, maka ibadah kurban, ibadah haji sulit dilakukan. Karena ada tentara Romawi berkeliaran itu Pak. Dari situ fenomena petir itu tidak pernah terjadi lagi. Nah, maka orang Yahudi sejak saat itu, sejak zaman Nabi Isa itu, mereka membakar sendiri hewan kurbannya. Nanti Bapak silakan searching ya, kurban Yahudi namanya korbanet. Mohon korbanet atanapi akeda Yitzhak namina. Itu setelah disembelih Pak, langsung dibakar di dalam parit, ngagali lubang begitu, lalu diberi kayu bakar, lalu dibakar. Nanti hewan kurbannya dimasukkan ke situ, dibakar, sudah dibakar dikubur. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun mereka melakukan itu. Mereka menyebutnya korban bakaran. Kenapa dibakar? Kapung kurma cenah aya guludug. Ayeuna guludugna tos teu aya. Duka dianggo ku PLN. Jantan tenaga listrik gitu Pak. Jantan mah dibakar sendiri. Lalu di dalam kitab Yahudi tertulis kenapa kurban itu harus dimakan api? Mohon maaf banyak, na'udzubillahi min dzalik, karena katanya Allah Subhanahu wa taala atau Yahudi menyebutnya Elohim itu menyukai aroma daging bakar. Subhanahu wa ta'alanya Maha Suci Allah dari tuduhan mereka. Kalau benar Allah itu menyukai aroma daging bakar, berarti manusia paling mulia di sisi Allah teh tukang sate. Margi unggal dinten ngabakar daging, bukan orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat keterangan dari Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian sebagai pendustaan terhadap mereka yang mengaku bahwa Allah memerintah mereka tidak beriman kepada seorang rasul sebelum membuktikan mukjizatnya, yaitu berupa kurban. Ya, apabila sedekah kurban itu diterima, maka akan dilahap api turun dari langit. Gitu Pak. Akan ada api turun dari langit melahapnya. Nah, perintah untuk membuktikan kenabian dengan cara seperti itu bohong, gitu Pak. Jadi pahami ya? Nu bohong teh nguji na. Tapi kurban dilahap api nama ada. Nah, nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Sekarang kita tengok dulu dari mana orang Yahudi punya ilmu seperti itu. Dulu katanya nabi-nabi Bani Israel pernah melaksanakan kurban disambar petir. Nah ini Pak, tertulis dalam kitab Yahudi, kitab Raja-Raja 1 di pasal 18 ayat 22 sampai 24 tentang kisah Nabi Elia. Nabi Elia teh pamidina Quran mah disebutna Ilyas. Mohon, Elia dan Elisa gitu Pak di Yahudi mah. Siga nami istri banyak. Elia dan Elisa. Pamidina Quran mah Ilyas sareng Ilyasa gitu Pak artinya. Nah, saur Nabi Elia atau Ilyas berkata kepada rakyat, kepada Bani Israel, hanya aku, aya kasus ya banyak zaman Nabi Ilyas. Hanya aku seorang diri
yang tinggal sebagai nabi Tuhan, nabi Allah. Sedangkan nabi-nabi Baal itu nabi-nabi dewa Baal. Jadi ada pemuka agama penyembah dewa Baal, gitu Pak. Disebutkan nabi-nabi Baal ku Nabi Ilyas. Itu ada 450 orang banyaknya. Berarti kapungkur nuju aya kajantenan banyak Nabi Ilyas nyalira ngalawan nabi-nabi maksudna pemuka-pemuka agama dari agama penyembah berhala dewa Baal. Ternyata jumlah mereka banyak, 450 orang. Cek Nabi Elia teh cicing moal eleh geleng. Biarlah baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Tadi kan sok sapi cenah 2. 1 lawan 450. Tong gelut, mun gelut abi paeh gitu Pak. Urang ku sapi we ayeuna mah. Suruh mereka pilih di antara 2 sapi itu. Sok hiji ewang. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Titik ini dipotong Pak pasalnya, ayatnya. Lalu Nabi Ilyas pun memilih 1 sisanya. Nabi Ilyas pun menyembelih dengan nama Allah, pakai bismillah begitu Pak. Lalu disimpan, dan kata Nabi Ilyas, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, Tuhanmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, nama Allah. Maka Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Allah, gitu Pak. So, patemal-temal ayeuna mah mana nu disambar guludug gitu Pak. Kebayangnya situasi namanya Nabi Ilyas melawan pemuka agama dari dewa Baal 450 orang, semacam bermubahalah gitu Pak Haji mun di urangnya. Mubahalah teh naon? Adu doa apanya? Meminta doa meminta berdoa kepada Allah, meminta laknat kepada orang yang berbohong. Sok Pak, wantun teu mubahalah. Ah, ieu mah kena perkara besar banyak. Ulah ieu nu darmaji jual mubahalah entong. Kena atuh nu darmaji mah ikhlasna karunya mah teu gaduh ajis. Mun bade mubahalah sok sareng orang Syiah. Orang Syiah ti kapungkur ditantang mubahalah, Pak. Kupun guru ku guru-guru abdi. Hayu mubahalah, siarkeun dina TV. Sok bade di lapang mana? Bade di Gasibu, bade di stadion, Jala Harupat, bade di GBLA, sok di mana? Di ulem, Pak. Saha nu mau teh mendiang Jalaluddin Rahmatna di ulem. Alimeun ti kapungkur. Eta orang Syiah teh diajak mubahalah. Jantan orang Syiah sok caricing di ditu, ya. Orang Islam di darieu sok langsung angkat pandangan ka Allah, ya Allah turunkan laknat azab kepada orang yang berbohong, gitu Pak. Kan orang Syiah mah bohong wae. Tuh. Jantan ti kapungkur di ulem mubahalah teh Pak. Teu wantuna, ulah bujeng mubahalah pa diajak debat wae aralimeun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi semacam itu situasi di zaman Nabi Ilyas nih. Nabi Ilyas bermubahalah ya misalnya semacam itu dengan ibadah kurban dan menantang para penyembah berhala, siapakah kurban yang akan diterima? Buktinya harus disambar api. Disebutkan di dalam ayat ke-38 dan 39. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi datang petir api Tuhan dari langit, menyambar korbannya Nabi Ilyas, gitu Pak. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Yahweh te Allah banyak, dialah Tuhan, Allah dialah Tuhan, gitu Pak. Kengeng we Nabi Ilyas teh gitu Pak. Nah, ini ada ayat di dalam kitab Yahudi ya yang merekam kejadian tentang kurban di lahap api. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi membenarkan di dalam surah Ali Imran
183 Pak. Emut we ayatna siga ayat saum banyak. Pamidina Al-Baqarah 183 teh saum. Kutiba alaikumu siap. Pamidina Ali Imran 183 teh kurban gitu. Megampil ngapalkeun apanya. Nah, mari kita lihat Imam Asyuyuti rahimahullah dalam tafsir Jalalain, Pak, menjelaskan, maka kami tidak akan beriman kepadamu Muhammad sebelum membawakan kurban pemberian yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ternak atau yang lainnya. Jika kurban itu diterima, maka dari langit akan muncul. Tetapi kepada Isa Al-Masih dan kepada Nabi Muhammad SAW tidak demikian, tidak diperintahkan. Gitu Bang. Tahu kabayang banyak? Dan pami kurban teh Pak disimpan nanti di bukit, pami ditampi, cing beleledug teh guludugna teh Pak. Cegur gitu Pak. Dibakar. Wah, alhamdulillah parantos katampi gitu. Kabayang upami di zaman Nabi Muhammad ge disyariatkeun sapertos kitu. Engke urang 10 Zulhijjah teh banyak dipanghegar cing beleledug atuh Pak guludug teh. Ya, cegur saur Pak RW teh, alhamdulillah RW 1 diterima gitu tah. Tangke teh silih poyong tah aya nu teu aya guludugan gitu nya. Sigana eta mah kurban saha. Teu aya guludugan gitu, Pak. Nah, dengan tantangan ini Nabi Muhammad SAW itu paham bahwa paingan Yahudi mah upami kurban besok dibakar. Karena dulunya memang ada petir, ada halilintar api dari langit. Sekarang apinya sudah tidak ada, mereka bakar sendiri. Ya, sudah dibakar lalu dikubur. Makanya Nabi mencoba untuk membedai mereka. Nabi selalu ingin membedakan diri. Kata Nabi, inni uridu an ukhalifahum. Aku selalu ingin berbeda dengan mereka. Kata Nabi, sembeli kurban itu lalu makan, bagikan, begitu. Alhamdulillah banyak. Ku Nabi mah dibagikan gitu ta. Cek bapak teh keun bae lah teu aya guludug ge. Yang penting kebagian daging ya bapak ya. Yahudi mah teu dibagikeun. Dibakar lalu dikubur. Harusnya ada foto-fotonya Pak. Sebetulnya saya punya foto-fotonya, tapi hilap deui di mana teh kada alaminya milarinanya. Mohon kemingon payun lahnya ditoong deui. Terus apa? Kita kembali lagi ke ayat yang tadi yang pertama ya. Al-Imran. Allah berfirman, wabilladzi qultum, dan apa yang kamu ucapkan itu kurban di lap api. Kata para ulama ahli tafsir, kalimat wabilladzi qultum menunjukkan bahwa kurban yang dimakan api tersebut memang pernah terjadi di masa lalu. Seperti riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Al-Maidah ayat 27 tentang pengorbanan dua anak Nabi Adam. Nah, gitu Pak. Ya dua putra Nabi Adam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq." Muhammad, ceritakanlah kisah sebenarnya tentang dua putra Adam dengan benar. Idh qarraba, ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan, melaksanakan kurban, mempersembahkan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka Allah menerima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima yang satunya lagi, yang lainnya. Jadi yang diterima ini Habil banyak. Dalam riwayat disebutkan yang tidak diterima ini Qabil. Qala, maka yang tidak diterima berkata si Qabil, la'aqtulannaka, pasti aku akan membunuhmu. Wah, ini paehan syah gitu Pak. Qala, Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.
takwa. Gitu Pak. Nah dengan jawaban seperti ini terlihat ya Habil itu lebih soleh Pak, ilmunya lebih lurus. Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Berarti Ibnu Abi Hatim, bapak nanti berarti Abu Hatim gitu banyak. Telah menceritakan kepada kami Al-Ansori, menceritakan kepada kami Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ali Ibnu Husain. Nah itu disebut nanti sanad gitu Pak. Kayak orang belajar banyak, ilmu hadis banyak, insya Allahnya. Jantan disebut itu sanad, jalurnya mata rantai periwayatan hadis. Jantan ti nu nyerat hadis, misalkan ti Imam Bukhari, dugi ka Nabi, kan eta teh ngalangkungan sababaraha jalmi. Contoh upami sanad jalur hadis nupang saena disebut nate silsilatul zahab, jalur rantai emas. Pami ayah hadis jalur natidinya tos pasti eta mah 100% insyaallah ya sahih gitu Pak. Contoh nate ti Imam Bukhari nyebatkan hadatsana Muhammad bin Yusuf, guruna Bukhari nyata Muhammad bin Yusuf. Saur Muhammad bin Yusuf hadatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Saur Malik an Nafi, saya dari Nafi. Nafi itu kalangan tabi'in, muridnya sahabat. Saur Nafi an Ibnu Umar, an Ibni Umar dari sahabat Ibnu Umar, ani Nabi dari Nabi. Tah eta jalur Pak Nusae Bukhari, Muhammad bin Yusuf, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Nabi gitu. Jujur jalmi-jalmina saroleh, calerdas, ulama sadayana. Salah sawios hadisna naon? Nuti jalur eta misalkan sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli pahalanya daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah itu hadisnya dari jalur yang tadi. Bagus. Tapi kade hati-hati Pak, dina hadis nu kitu teh, dina jalur nu sapertos kitu teh, seueur rawi-rawi nu kualitasna butut gitu Pak. Da teu sadayana rawi teh soleh, periwayatna teh gitu Pak, jalmina teu sadayana pinter, teu sadayana bager. Bahkan di zaman Abbasiyahnya itu banyak terjadi pergolakan politik sehingga muncul hadis-hadis palsu. Mata kedah apik naliti hadis mah banyak. Ada ilmu khusus ya, ilmu jarah wa ta'dil. Ya tentu sadayana hadis biasa ditampi. Tapi di urang aneh Pak, banyak hadis-hadis palsu malah terkenal. Contoh utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meski ke negeri Cina. Eta teh pun dan banyak dina kitab hadis palsu itu aya kitu tah banyak. Hadis nate palsu nate ngangge kuadrat ya. Nah, jadi hadis yang lemah, yang dhaif itu ya kita tolak. Bukan tidak percaya kepada Nabi, menolak hadis dhaif itu. Tapi tidak percaya Nabi berkata seperti itu. Gerasa sekali deui. Menolak hadis dhaif bukan tidak percaya kepada Nabi, tapi tidak percaya Nabi berkata seperti itu. Jangan sanes lepat Nabi napa? Tapi lepat periwayatna aya nu sok ngabohong, aya nu bercampur dengan ucapan sendiri, ya. Aya nu bercampur dengan ucapan gurunya. Ada yang mengandalkan catatannya hilang. Ada yang mendengar ketika kecil, meriwayatkan sudah dewasa. Ada yang meriwayatkan ketika sudah tua dan pikun. Rupi-rupi itu teh, kasusna teh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentang orang wihdi karena kurbannya. Kurban dua putra Adam ini, riwayatnya tinggal Pak. Ti Ibnu Abi Hatim, dari ayahku berarti ti Abu Hatim, itu pencatat hadisnya.
Abu Hatim dari Al-Ansori, ini gurunya. Kata Al-Ansori menceritakan kepada kami Al-Qasim ibnu Abdurrahman, ini gurunya Al-Ansori. Kata Al-Qasim ibnu Abdurrahman menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Gitu Pak. Jadi ini namanya sanad riwayat. Saya punya guru sudah wafat ya, almarhum Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Romli. Akeh Romli banyak. Mohon sa Romli Cibegol. Pesantren abdi kapul pesantren di ditu. Itu hafal ribuan hadis dengan jalur-jalur ini. Dengan orang-orangnya. Jantan Ustaz Romli mah mun mau hadis teh langsung hadasana qala Al-Bukhari hadasana Muhammad bin Yusuf qala akhbarona Malik an-Nafi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya maoskeun hadis gitu Pak. Ustaz Romli nakiat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Musnad Ahmad itu hafal. Kan terus abdi di orang cokot cenah jantah kitab Musnad Ahmad jilid 20 hiji buka ti tukang halaman sekian kitu hadisna leres Pak. Juga kitu kiatna mah. Mohon. Jantan teu aneh Pak aya nu tiasa kiat, itu memang karena itu para ulama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka disebutkan riwayat ini Nabi Adam berkata kepada Habil dan Qabil, "Suguhkanlah kurban oleh kamu berdua." Lalu Habil dan Qabil menaiki bukit dan meletakkan kurbannya masing-masing. Setelah itu ketiganya duduk seraya melihat ke arah kurban, maka Allah mengirimkan api. Setelah api berada di atas kurban mereka, maka domba kurban itu mendekatinya. Ini dombanya Habil. Dan api segera memakan kurbannya Habil dan meninggalkan kurbannya Qabil berupa hasil panen gitu Pak. Jantan Habil mah kurban teh domba besar, Qabil mah hasil panen. Mohon. Nah nanti ada riwayat unik banyak. Katanya ketika disambar api itu domba Habil itu hilang. Diangkat oleh Allah ke langit. Lalu diturunkan setelah di zaman Nabi Ibrahim. Itu ada riwayatnya itu. Nanti dikaji dulu riwayatnya banyak sahih itu. Jadi pas Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, kan diberhentikan ya. Nah, maka malaikat menyediakan domba. Ieu cenah pencitna domba untuk Ismail. Geresel dombanya besar cenanya Ibrahim nibatkeun kibas yang sangat besar. Nah besar saurna eta teh dombana Habil gitu Pak. Unik banyak. Tangke urang talitil dari riwayatna pami eta leres subhanallah banyak. Eta domba cicing di langit Pak. So Bapak sareng Ibu kawan ku domba ye. Sabaraha ribu tahun ti Nabi Adam ka Nabi Ibrahim sok. Domba gahia cicing di langit Bapak we eleh. Terus banyak. Nah, maka ini kesimpulan sebagai penutup dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, pengajar tafsir Al-Quran di Universitas Ummul Qura di Mekah. Kata beliau, salah satu syariat Bani Israel adalah mengadakan sesembahan kurban. Nabi mereka akan berdiri di depan mereka dan berdoa, lalu akan datang api dari langit yang membakar sesembahan tersebut. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh seluruh nabi mereka sebagai cara beribadah dan tidak pula dijadikan sebagai bukti kebenaran kenabian seseorang. Itunya. Akan tetapi mereka mengaku bahwa mereka mempunyai perjanjian dengan Allah dalam hal itu sebagai cara untuk membedakan mana yang mengaku-ngaku jadi nabi dan mana nabi yang sebenarnya, sehingga Allah membantah mereka dengan firman-Nya itu. Ini di kitab Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Nah itulah Bapak Ibu sedikit data ya dari surah Ali Imran 183 tentang bukti dulu di masa Bani Israel pernah ada nabi yang berkurban di lahap api. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Nanti insya Allah kita akan membahas kurban. Kita pun ada hubungan dengan api, dengan cahaya Pak. Itu di surah Al-Hadid ayat 11, 12, 13 dan surat At-Tahrim ayat 8 bahwa kalau Bapak Ibu berkurban maka akan menjadi api cahaya di Siratal Mustaqim. Karena Siratal Mustaqim itu jembatan yang gelap
yang di bawahnya ada neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam gelap padahal api macaang atunya? Nah, karena apinya api hitam, itu api yang paling panas, belum pernah didinginkan. Kalau yang di dunia ini sudah didinginkan 70.000 kali, begitu Pak. Jadi jahanam itu panas. Oi, nanti kita nyebrang karena satu-satunya jalan ke situ menuju surga itu ada di surah Maryam, ada juga di surah At-Takasur, ya. Kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim, kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Disitulah kita kegelapan Pak. Yang suka berkurban, bersedekah itu akan diberi cahaya sehingga terang. Kata Nabi ada yang seluas kota Madinah cahayanya sehingga dia berlari gitu Pak. Ada juga yang sebesar jempol cahayanya, yang kadang-kadang menyala dan kadang-kadang padam gitu. Ada riwayatnya banyak. Nanti kita jalan minum, aduh segede jempol, sudah nanti ada meren sodakona sakedi. Ya, parem gitu, hurung deh gitu Pak. Ya, insya Allah nanti dibahas. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.